Iya, oke, baik. Terdapat rangkuman konsep pemrosesan dalam sistem terdistribusi. Kita masuk pengertian tersebut merupakan kumpulan prosesor yang saling berbagai memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui LAN atau WAN, dan dilengkapi dengan sistem software yang membentuk fasilitas komputer, di mana proses ini dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi tersebut. Adapun juga karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama, konkurensi komponen. Hal ini dapat mengakseskan sebuah komputer atau komponen atau sumber daya. Dalam hal ini dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. Contohnya itu beberapa pemakai browser mengakses halaman web secara bersamaan. Yang berikut, tidak ada jam global. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh perangkat yang terlibat. Berpengaruh juga dalam pengiriman pesan atau data. Yang berikut, ada kegagalan independen komponen. Pada setiap perangkat dapat mengalami kegagalan, namun perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh perangkat yang terlibat. Adapun juga tujuan sistem terdistribusi, yaitu memberikan akses bagi pengguna untuk mengembangkan sistem sumber daya tersebut, meningkatkan kecepatan pemrosesan dan ketersediaan atau keandalan data. Adapun juga model sistem terdistribusi memiliki berbagai bentuk, yaitu sistem client server merupakan bagian dari model sistem yang membagi jaringan berdasarkan pemberi atau penerima layanan jasa. Pada sebuah jaringan akan didapatkan seperti file server. Yang berikut itu sistem titik ke titik merupakan sebuah bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Yang berikut, sistem terkluster merupakan gabungan dari beberapa sistem individual atau komputer yang terkumpul pada satu lokasi, saling berbagai tempat penyimpanan data atau storage, dan saling berhubung dalam jaringan lokal. Dengan demikian, sistem akan lebih handal dan fault toleran dalam melakukan pemrosesan tersebut. Adapun juga 4 alasan utama untuk membangun sistem terdistribusi. Yang pertama, berbagai sumber daya. Dalam hal ini, terdistribusi adalah situs-situs yang berbeda dalam terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga situs yang dapat mengakses pengguna sumber daya dapat di situs lain. Yang kedua, percepatan perhitungan. Apabila suatu pemrosesan dapat dipartisi menjadi beberapa subkomputasi yang berjalan bersamaan, maka sistem terdistribusi akan mendistribusikan subkomputasi tersebut ke situs-situs dalam sistem. Keandalan dalam sistem ini, jika sebuah situs mengalami kegagalan, maka situs yang lain tetap melanjutkan operasi sedang berjalan, menyebabkan reliabilitas sistem lebih baik. Yang keempat, komunikasi. Ketika banyak situs saling terhubung melalui jaringan komunikasi, pengguna dari situs-situs yang berbeda punya kesempatan untuk dapat bertukar informasi. Dan yang terakhir, permasalahan sistem terdistribusi. Masalah dengan sistem ini dapat muncul antara lain berkaitan dengan software, bagaimana dapat merancang dan mengatur software dan sistem distribusi. Dapat juga ketergantungan pada infrastruktur jaringan, juga kemudahan akses ke data yang di-share memunculkan masalah keamanan, yaitu komputer laptop, komputasi di mana-mana, perangkat genggam, PDA, dan lain-lain.